الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat kita masih merasakan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam tak lupa boleh kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan juga para pengikutnya ila yaumiddin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Ramadan tidak akan ada habis-habisnya. Bagi bapak-bapak yang salat 5 waktu di masjid ini, khususnya zuhur, setiap hari DKM mengadakan kajian atau ceramah zuhur di masjid ini dari hari Senin sampai hari Kamis. Di luar Ramadan pun juga. Artinya apa? Kita sudah paham banget tentang puasa. Karena saya yakin hampir semua ustadz menjelang Ramadan menjelaskan tentang Ramadan, keutamaan Ramadan, ibadah Ramadan, dan sebagainya. Saya juga akan mengulangi tersebut karena Rasulullah kalau ada hal-hal yang penting Rasulullah akan mengulang sehingga kita paham, kita ngerti, langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma didengerin doang. Jiping ngaji kuping, masuk kuping kanan, balik lagi. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih mending, masih bisa lewat, kemungkinan bisa ada ditangkap. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang ringan-ringan aja, berbuka puasa. Kita sudah ngerti semua buka puasa. Artinya apa? Ketika kita mendengar azan dan situasi kita tidak dalam keadaan yang tidak memungkinkan, saat itu segera kita buka. Kita batalin, kita minum atau kita makan. Oh, saya sudah punya wudhu, saya sholat maghrib dulu, boleh. Oh, saya biasa azan muadzin, maghrib saya azan, tidak dibatalkan dulu, boleh, boleh. Cuma tidak mendapatkan pahala sunnah Nabi yang Nabi kerjakan setiap berbuka seperti itu. Sehingga Nabi menyatakan la yazulun nasu bi khairin ma yu'ajjalul fitri. Manusia selalu berada di dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka puasa. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyegerakan, ajilu, segerakan. Ajjala yu'ajjilu ajilan, takjil. Akhirnya kita salah kaprah. Mau kemana? Mau beli takjil untuk berbuka puasa. Takjil istilah menyegerakan, bukan jenis makanan.
Apalagi kalau kita presenter di TV-TV, ya kan? Takjil dibilang jenis makanan. Ini kita puasa takjilnya apaan? Takjil itu istilah menyegerakan berbuka puasa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjelang berbuka puasa beberapa menit isi dengan hal-hal yang positif, dengan doa dan istighfar yang sudah diajarkan Rasulullah. Apa itu? Apa semua sering dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, dan seterusnya. Itu yang kita baca, jangan TV yang kita lihat. Kan nunggu maghrib, nunggu azan. Tapi kan di TV juga ada azan. Tapi kan sebelum azan apa? Jadi kita isi. Kali itu mungkin juga kita ada yang nggak hafal. Baca aja apa saja. Sholawat, istighfar, wirid-wirid zikir yang lain menjelang masuk maghrib. Sehingga puasa kita maksimal dengan kita isi berbagai macam ibadah khusus yang sunnah yang memang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan hanya menonton TV. Ajurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu sahur. Kalau waktu buka puasa kita cepetin, kita segerain. Kalau saat sahur kita mundurin, kita deketin ke waktu subuh. Oh, saya udah makan jam 1 tadi, jam 2, jam 3 masih kenyang, nggak usah sahur. Boleh? Boleh. Sekarang kita kan nggak apa-apa. Tapi menurut kebiasaan Rasulullah, sunnah Rasulullah, sekali lagi, kalau kita kerjakan itu jam 1, jam 2, jam 3 kita sudah makan, kita sudah merasa kenyang, sehingga setengah 4 atau jam 4 kita tidak sahur lagi, boleh. Tapi sekali lagi saya katakan, kita tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Karena apa? Kalau kita sahur, taruh jam 1, jam 2 atau jam 3, nungguin subuhnya kelamaan. Kalau nungguin subuhnya kelamaan, kita isi dengan sholat sunnah, baca Quran, wirid, istighfar, cakep. Tapi kan kebiasaan kita apa? Duduk, nyender, merem. Kaget udah azan, masih mending kita kaget azan, kita bangun, kita ke masjid, ke musola. Nah kalau